Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah hukum kekekalan energi pada fluida ya. Pada pembahasan sebelumnya kita setelah membahas masalah hidrostatik ya, gaya-gaya yang bekerja pada tekanan hidrostatik atau gaya hidrostatik lebih mudah dipelajari daripada tekanan zat cair pada hidrodinamik atau fluida dinamis. Di situ berpengaruh berbagai macam seperti kekentalan, terus gaya geser zat cair, dinding batas dan segala macamnya. Makanya perlu dilakukan percobaan untuk menyelesaikan fenomena ini secara teoritis ya. Persamaan energi ya yang akan kita pelajari di sini yaitu persamaan Euler sama persamaan Bernoulli ya. Ini kita akan mempelajari persamaan dari Euler ya. Jika ada sebuah tabung silinder seperti ini ya, yang tabung arus lah, ibarat tabung arus kan kita sudah pelajari pada kinematika fluida kemarin ya. Nah, jika ada sebuah tabung arus seperti ini bergerak sepanjang arus dengan kecepatan dan percepatan di suatu titik terhadap waktu, yaitu V dan A, maka panjang luas penampang dan rapat massa DSDA dan Rho mewakili semua gaya-gaya yang terdapat di tabung arus ini ya. Berat elemen adalah DSDA kali Rho G. Ini kan mewakili sebagai massa. Hasil kali dari elemen massa elemen dan percepatan harus sama dengan gaya-gaya yang bekerja pada elemen tersebut ya. Jadi semua gaya yang terdapat di tabung arus ini harus sama dengan massa kali percepatan ya. Massa kali percepatan yaitu hukum Newton yang kedua tentang gerak. Gaya sama dengan massa kali percepatan. F sama dengan M kali A ya. Nah, di sini hukum Newton yang kedua untuk gerak praktikal di sepanjang garis arus ya. F sama dengan M kali A. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat PDA yaitu PDA dan P plus dP kali dA yaitu perbandingan tinggi tekanan ya. Gaya disebabkan oleh tinggi tekan, perbedaan tinggi tekan antara titik 1 dan titik kedua. Jadi PDA minus kan arahnya berlawanan dalam kurung P plus dP perubahan tekanan kali dA. dA itu luas penampang. Ini tekanan awal, ini tekanan akhir ya, awal sama akhir. Dikurangi Y DSDA cos alpha. Y DSDA per alpha itu apa? Tekanan hidrostatik dari fluida diam ya. Seperti kita bahas sebelumnya ya. Sama dengan M kali dV per dt. M itu massa, dV per dt itu percepatan ya. M sama dengan Rho DSDA. Kita masukkan ke sini. Jadi ini ya. Kemudian persamaan di atas dibagi dengan dA. Luas penampang ya, perubahan luas penampang ya. Jadi seperti ini. Ya, P min P plus dP min gamma D S cos alpha sama dengan Rho ds dV per dt. Ini kita dikurangi kan hilang. P dikurangi P. Jadi seperti ini. Ini ya. Nah, untuk percepatan seperti yang kita bahas dari kinematika fluida, dV per dt sama dengan V kali dV per ds. Nah, ini percepatan dari lokal ya, kalau nggak salah ya, percepatan lokal dari sebuah tabung yang berlubang ya, kemarin itu ya kita pelajari ya.
Terus cos alfa sama dengan dz per ds. dz dibagi ds ya. Ini cos alfanya ya. Terus gamma sama dengan rho g. Kita masukkan semua ke sini jadi seperti ini. Samanya P min P plus dP min rho g dz sama dengan rho v dv. Ya, kita hilangkan semua jadi seperti ini. Min dp dikurangi rho g dz sama dengan rho v dv. Kemudian persamaan ini dibagi dengan rho jadi seperti ini. dp per rho dikurangi g kali dz sama dengan v kali dv. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan Euler ya. Jadi persamaan Euler terdiri dari perbedaan tinggi tekanan, terus gaya yang bekerja pada ketinggian dari perubahan perbedaan tinggi dari suatu zat fluida itu sendiri, ditambah VdV berarti tinggi kecepatan dari sebuah fluida itu sendiri ya. Setelah persamaan Euler, kita masuk ke persamaan Bernoulli. Persamaan Euler seperti ini. Apabila kedua ruas dari persamaan Euler di atas dibagi dengan G dan kemudian diintegralkan secara parsial, maka akan didapat persamaan seperti ini. Z plus P bagi gamma ditambah V kuadrat bagi 2G sama dengan konstan. Z itu elevasi, perbedaan tinggi tempat. P per gamma itu tinggi tekanan, V kuadrat plus 2G tinggi kecepatan ya. Konstan integral G adalah tinggi energi total. Jadi jumlah ini sama dengan energi total dari sebuah fluida ya, yang merupakan jumlah dari tinggi tempat, tinggi tekanan, dan tinggi kecepatan yang berbeda dari garis arus satu ke garis arus yang lain. Persamaan di atas dikenal dengan persamaan Bernoulli pada aliran steady satu dimensi untuk zat cair ideal dan tak mampu memampat atau incompressible zat cair ya, untuk zat cair. Nah, ini persamaan dari Bernoulli bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah tinggi Z itu tinggi tempat, P per gamma itu tinggi tekanan, ini ada garis tekanan, V kuadrat per 2G itu sama dengan tinggi kecepatan. Semuanya dijumlah total sama dengan garis tenaga. Jadi garis tenaga A sama dengan garis tenaga di B. Yang membedakan komponen-komponen penyusunnya ya. Nah, ini kita kembali lagi ya. Pada posisi A, besar diameter dari pipa sebelah sini lebih kecil daripada di posisi B. Nah, karena dia lebih kecil, maka mempunyai kecepatan aliran fluida yang lebih besar daripada di posisi B ya. Nah, hal itu berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, tekanan di A lebih kecil daripada tekanan di B. Nah, kecepatan di A lebih besar daripada di B, tapi tinggi tekanan di A lebih rendah daripada tinggi tekanan di B ya. Ini ya satuannya. Aplikasi persamaan Bernoulli untuk kedua titik dalam aliran akan memberikan ZA plus PA per gamma plus VA kuadrat sama per 2G sama dengan ZB plus PB per gamma plus VB kuadrat per 2G ya. Persamaan di atas menunjukkan bahwa jumlah tinggi elevasi Z ini ya, tinggi tekanan VA per gamma dan tinggi kecepatan di kedua titik adalah sama. Dengan demikian garis tenaga pada aliran zat ideal adalah konstan ya.
Nah, setelah itu kita akan membahas masalah kehilangan energi. Ya, aliran dalam sebuah pipa pasti ada energi yang terbuang. Energi yang terbuang ini bagi menjadi dua. Kehilangan energi primer, kehilangan ini biasanya karena gesekan dinding pipa, atau bisa disebut dengan losses mayor ya. Terus kehilangan energi sekunder. Kehilangan energi karena perubahan tampang lintang aliran. Nah, ini losses minor. Seperti apa ini? Seperti keni. Kalau di dalam pipa itu ada keni, terus ada percabangan, pertigaan, ya. Ada valve dan macam-macamnya lah. Dalam pipa yang sangat panjang, kehilangan energi primer jauh lebih besar daripada kehilangan energi sekunder. Iya. Karena energi primer itu akibat gesekan dinding pipa ya, sehingga kehilangan energi sekunder bisa diabaikan. Jadi persamaan Bernoulli untuk fluid daya nyata dapat ditulis seperti ini ya. Ini sama dengan ini plus losses mayor plus losses minor ya. Kehilangan energi, biasanya kehilangan energi primer akibat gesekan pada pipa dapat ditentukan dengan persamaan berikut. HF sama dengan K kali V kuadrat dibagi 2G, di mana K itu sama dengan FL per D. Nah, F kecil ini koefisien kehilangan energi akibat gesekan pipa. L itu panjang pipa, D itu diameter pipa. Nah, F ini mempunyai persamaan 0,02 plus 0,0005 dibagi D, diameter pipa itu sendiri ya. Nah, ini untuk kehilangan energi karena perubahan penampang pipa, belokan pipa, katup dan lain-lain. Besarnya kehilangan energi bisa dilihat pada persamaan ini. HE sama dengan K V kuadrat dibagi 2G ya. K itu koefisien kehilangan energi sekundernya. Ini nanti ada angka-angkanya tergantung dari perbandingan diameter. Jadi diameter pertama misalkan besar, terus mengecil, ini ada perbandingan diameternya. K-nya berapa? Di sini angkanya. D1 per D2 kuadrat, D1 per D2 dikuadratkan, terus harganya bisa dicari di sini. Nah, ini untuk belokan kayak apa, belokan pipa kayak keni ya. Ini koefisiennya segini. Sudutnya berapa? Ada yang 40, 45, 60, 90. Yang paling banyak ditemui itu pipa yang di pasaran itu yang 90. Untuk K2 nya bisa dilihat di sini ya. Untuk contoh soal silakan dipelajari sendiri ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.